kecil dari Kega Gereja di Bes Fatmawati. Kakak sudah kangen dengan kalian, gak pernah ketemu lama ya. Sekarang ini walaupun kita stay at home, tapi kita tetap harus kembali berkega bersama kalian dalam bentuk yang lain, yaitu online. Yuk kita mulai. Kalian siapkan bolpen, kertas supaya bisa mencatat. Topik hari ini Kak Susan ambil dari ujian dari Tuhan. Kalian pasti tanya, Kak, soal ujian dari Tuhan itu seperti apa? Mungkin seperti di sekolah kan kalian ada soal pilihan ganda tuh. Tuhan tanya pada kalian, anak-anak, mana yang menurut kalian benar? A. Mengasihi Tuhan atau B. Mengasihi dunia? Jawabannya pasti A dong, mengasihi Tuhan, karena di dalam ayat hafalan kita hari ini 1 Yohanes 2 ayat 15 itu dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apapun dari dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang, di dalam orang itu. Dunia itu dikuasai oleh antikris yang disebut setan atau iblis. Jadi kita tidak bisa di waktu yang bersamaan mengasihi Tuhan dan juga mengasihi dunia. Tuhan katakan, buang keduniawianmu dan mengasihi Tuhan semata. Kita bayangkan bedanya ya, dunia dengan Tuhan. Dunia itu isinya kelihatan indah tapi jahat. Kalau Tuhan, isinya adalah kebenaran. Kebenaran dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Kalau dunia, dia kelihatannya indah tapi salah dari pengetahuan dan pengalaman manusia. Kasih di dalam dunia pun bersyarat. Aku mengasihi kamu kalau kamu gitu begini. Sedangkan kalau dari Tuhan, kasihnya itu tidak bersyarat, tetap mengasihi dan tidak akan pernah habis kasih itu. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan bahwa dasar dari dunia adalah keinginan daging, mau yang enak, keinginan mata, mau yang bagus, dan keangkuhan hidup. Itu sombong, tidak ada kasih, dan tidak ada kerendahan hati. Dunia itu bentuk kejahatannya seperti apa? Ada yang bentuknya terlihat, umpama TV yang seharusnya buat lihat ilmu pengetahuan malah buat lihat film yang setan-setanan, yang bunuh-bunuhan, yang egois, buat main game yang unlimited, gak terbatas waktunya, lalu punya ilmu pengetahuan tentang penyakit, bukannya untuk mengobati malah membuat virus seperti COVID yang tersebar di dunia dan mengacaukan dunia. Lalu ada juga yang bentuknya tidak terlihat, seperti sifat keduniawian kita masih ada dalam proses pembentukan kita. Umpamanya dalam stay at home, kita masih mau jajan kesana kesini, makan itu, makan ini, lalu kita nggak mau belajar pelajaran sekolah, males. Kita nggak mau buat renungan harian dari buku Build My Home.
lalu pada saat sekolah kirim ujian kita nggak siap, lalu akhirnya gimana? Nyontek. Itulah dunia. Kalau kita gagal membuat kita bisa mencintai Tuhan dan menjauhkan dunia, maka kita membuat jurang dosa yang menjauhkan Tuhan dengan manusia. Bagaimana caranya supaya manusia bisa menjangkau Tuhan? Yaitu dengan membuat jembatan yang hanya satu di dalam nama Yesus. Tuhan katakan jika kita mengaku di dalam hati kita dan kita mengucapkan dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan selamat dan menjadi anak Tuhan. Tuhan pasti akan mengirimkan Roh Kudus ke dunia untuk tinggal di dalam hati kita sebagai roh penolong, mengingatkan kita, "Hei, kamu bisa membedakan mana yang kelihatannya indah tapi jahat dari dunia, dan kamu bisa tahu mana yang benar dari kehendak Tuhan." Hei, Roh Kudus bilang, "Aku memberikan engkau kekuatan untuk mengatakan tidak pada dunia dan kekuatan untuk bisa terus melakukan firman seperti yang ada di Alkitab, supaya akhirnya kita mendapatkan kehidupan yang berkarakter sempurna sama seperti karakter Yesus adalah sempurna. Hidup kita wajib untuk kudus sama seperti Yesus juga hidup kudus." Nah, sekarang kalian masih punya 3 PR. Pertama, anak-anak baca ya perikop hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 29. PR kedua, hafalkan ayat hafalan dari 1 Yohanes 2 ayat 15. Dan PR ketiga, kalian diskusi sama papa mama yang hidup sehari-hari sama kalian. Papa mama akan tahu, sifat jelek apa, keduniawian apa yang masih ada di dalam hidupku ya, supaya kalian bisa doakan bersama, hancurkan dalam nama Yesus, lalu kita merubah, bertumbuh dengan sifat karakter yang serupa Yesus, supaya kita bisa sempurna. Saat Tuhan datang kelak, kita sudah siap kedapatan sempurna. Yuk, kita sekarang berdoa. Kita satukan hati dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami menghancurkan semua roh-roh jahat dari kehidupan kami yang tidak sesuai dengan Tuhan, yang masih keduniawian, dan kami mau Tuhan untuk disempurnakan punya karakter seperti Tuhan Yesus, supaya hidup kami terproses menjadi orang yang kudus sama seperti hidup Tuhan Yesus yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekian sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan dengan kakak pembina yang lain. Terus ingat buat PR ya. Tuhan Yesus berkati. Bye bye. God bless you.